وتبشير العالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف الغنى عن هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الغيوب نورا فاق كل نور وانفد مكتوب حلالا اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عدوين امه ليس الجدل المسعود ومشاركتنا في هذا السماك الممدود صلى الله على ضرب ليس
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud wallah jalla jalaluhu wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluh wa khairu ma unzila bihi kitabullah jalla fi'ulahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم محشر. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جميع حضرات المحترمين, para habaib anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, para asatid, para guru-guru warisnya Rasulullah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi namanya sudah disebutkan satu persatu, dan insya Allah semuanya nama-nama kita ada di dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.
Hadirin sekalian, Al-Fagir di sini nggak panjang lebar. Tadi kita baru saja membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Simtud Durar, betul? Karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang insyaallah haulnya dikit lagi di Sewun, Hadramut, ataupun kalau nggak bisa sampai Hadramut di Solo mulai tanggal 23 sampai 24. Dan ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ahlan wasahlan. Ya Fawaz, fadhal ila dudan. Idza hadara al-ma' batala tayammum. Kalau udah ada air, nggak usah pakai tayamum lagi. Benar apa benar? Kalau benar, udah deh. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Perkataannya, perbuatannya, semuanya gerak-geriknya itu diniatkan supaya Allah ridha kepadanya dan membahagiakan, menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tadi ini kan pakai bahasa Arab, coba pakai bahasa Indonesia, masya Allah, asyik banget. Kalau kita tahu artinya, dari 2 bait aja kita mentelaah. Apa di antaranya? Wa minasyriqi bihi ta'attara bituruq wal manazil wa bi arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafid. Dari bau wanginya Nabi Muhammad, aroma tubuhnya itu aja, ini jalan-jalan semuanya pada wangi. 3 hari 3 malam itu bau wangi tidak hilang dengan bau badannya. Keringatnya Nabi Muhammad itu bagaikan mutiara yang berjatuhan, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, sallallahu alaihi Muhammad. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini majlis-majlis jadi harum, jadi wangi. Disebutkan di dalam kitab Wasail Wusul fi Syama'il Rasul dari Imam Yusuf An-Nabhani. Di situ disebutkan ada seseorang, ini namanya Utbah bin Farqad As-Sulami. Dia ini masya Allah, aroma tubuhnya wangi, padahal tidak pakai minyak wangi. Haji Ali kasih lewat. Ini aroma tubuhnya wangi luar biasa, semerbak, sampai orang-orang kalau misalkan orang kampungnya, kalau Utbah habis lewat ketahuan ini bau wanginya. Sampai bininya itu mencoba untuk pakai berbagai macam minyak wangi, parfum untuk mengalami bau suaminya. Kenapa? Karena dia merasa dikalahin sama suaminya. Ini bau wanginya luar biasa. Dia pakai minyak wangi yang setetesnya 5.000. Ada minyak wangi setetes 5.000. Ya, ada yang setetesnya 100.000. Dia pakai supaya ngalahin suaminya. Karena suaminya ini wanginya luar biasa. Akhirnya nggak bisa juga ngalahin. Lalu ditanya, kamu ini apa yang kamu pakai, parfumnya apa? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai minyak wangi, wanginya semerbak. Dan Rasulullah SAW adalah manba'ul ilmi wal barakah, sumbernya ilmu, sumbernya keberkahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia cerita, saya dulu pernah kena penyakit cacar, kayak cacar, tapi nggak tahu di sini namanya apa, cacar. Tapi ketika muncul itu menjadi bau busuk. Orang-orang menjauh dari dia. Kenapa? Bau yang busuk yang keluar dari penyakit seperti cacar kayak gitu, bentol. Udah obat berapa banyak dia konsumsi, nggak sembuh-sembuh juga. Pergi ke satu dokter, ke dokter lain, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya temannya mengatakan, coba kamu datangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membuka bajunya. Ketika dibuka bajunya, diusap dengan tangan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma nafatha ala ma'idin illa syafahullah.
Tidaklah Rasulullah SAW mengusap, meniup bagi orang yang sedang sakit kecuali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'jizatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW berkah, sumber keberkahan. Sayyidina Abi Thalib katsirul iyal qalilul mal. Hartanya sedikit, anaknya banyak. Ketika masih kecil Rasulullah diasuh oleh Sayyidina Abi Thalib. Ketika sudah datang waktu makan, itu anak-anak kecil biasanya suka ngerubungin, suka main duluan makan. Kata Sayyidina Abi Thalib, nggak boleh ada yang nyentuh makanan ini kecuali Muhammad. Itu semuanya pada ngerubungin makanan. Nabi Muhammad yang kecil, anak yatim yang duduk di depan, kagak belarian, kagak ikut nimbrung, diam aja Nabi Muhammad. Pasti tanya mana Muhammad. Gak boleh ada yang nyentuh makanan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Masih kecil ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau ada yang makan di antara kalian, ini makanan kagak bakal cukup. 3 orang, 2 orang itu gak bakal cukup dan masih lapar. Tapi kalau udah disentuh Nabi Muhammad, walaupun makanan sedikit itu menjadi berkah dan semuanya dapat semua dan kenyang semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini Utbah badannya diusap oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh. Nggak sampai sembuh, menjadi wangi badannya. Sampai-sampai ketika dia lewat, ini baunya Rasulullah SAW. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, sampai-sampai orang kampungnya bilang ini Baitul Attarin, rumahnya tukang minyak wangi. Kenapa? Saking wanginya, harumnya badannya Utbah. Karena apa? Pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Nah ini baru mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngomongin tentang Nabi Muhammad SAW, syahidal anamu bifadli hatta al-ida wal haqqu ma syahidat bihil a'da. Seluruh manusia, seluruh makhlukat, jin, manusia, hewan-hewan, binatang, batu aja itu mengakui kemuliaan Nabi Muhammad. Ada batu di Makkah yang sholawat dengan Nabi Muhammad, dan Rasulullah tahu di mana letak batunya. Batu aja diingat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita perbanyak sholawat Nabi Muhammad. Kita pulang dari tempat ini bawa oleh-oleh. Jangan cuma gitu aja, dengan cuma hadir, makan, habis itu pulang kelas. Siswal yadain fadibal kafain, ada bawa apa-apa. Al-muhim kita bawa sunnahnya Nabi Muhammad. Kita bawa ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita keluar dari tempat ini, kita membawa sunnahnya Nabi Muhammad, mulai dari yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan. Jangan ada lagi minum pakai tangan kiri. Berapa kali hadir majlis, hadir maulid, minum masih tangan kiri, minumnya sambil berdiri. Ya, kita bawa ini oleh peringatan Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita. Nggak ada lagi kita ngomong jorok, nggak ada lagi kita ngomong kasar. Semuanya kita sebagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, semuanya diniatkan untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau antum tahu yang namanya maulid sukses, ini maulid sukses apa kagak? Belum tentu, tapi mudah-mudahan sukses. Amin ya rabbal alamin. Maulid sukses bukan yang hadir banyak dari ujung ke ujung. Maulid sukses bukan yang hadir penceramahnya dari Syam, dari Hadramut, dari Arab Saudi, dari Inggris, dari Inggris juga satu, dari Perancis, dari Spanyol, ya temennya David Villa, dari Argentina tetangganya Messi, ya apa namanya, bukan, atau dari Thailand, yang bahasanya kita nggak paham. Itu maulid sukses bukan seperti itu. Atau yang makannya apa? Makannya kebuli, ya durian lontong. Apalagi Jordan, makanan surga turun ke bumi. Maulid sukses bukan yang itu. Maulid sukses kalau di antara kita semuanya yang hadir, ketika pulang dari maulid membawa ajarannya Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad nanti mengenal orang-orang yang sering bersolawat pada Nabi Muhammad, dan yang paling dekat nanti sama Rasulullah orang-orang yang salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadina yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadina yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadina yawmil akhirah. Sekalian, ini Musalla Al-Barakah sedang dalam pembangunan. Insya Allah ada bisyarah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Man bana masjidan lillah sabiran au kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, musalla, tempat untuk sholat, tempat untuk beribadah, kecil ataupun besar, maka dia akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain bahkan kalau cuman bangun sebesar telur burung, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala keikhlasan orang tersebut, dan memang dia mau untuk benar-benar ya'muru masajid Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan ini adalah harta kita yang sejatinya. Kata Rasulullah SAW, maluka maqaddamka. Harta kamu yang hakikatnya adalah yang kamu berikan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan yang membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang di rumah sakit kerabat kita, ikhwan kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang Allah berikan, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Mencari rezeki, Allah berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang luas. Yang sedang mencari, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.